Berikut adalah 17 keterampilan yang sulit dipelajari tetapi akan sangat bermanfaat selamanya. Orang tuamu mungkin sudah mengajarkan banyak hal penting, minum vitamin, istirahat yang cukup, cuci tangan dan kaki sebelum tidur dan lain sebagainya. Namun, di luar hal-hal yang sudah jelas, tidak ada buku panduan untuk menjalani hidup. Kebanyakan dari kita menghadapi pasang surut kehidupan sambil belajar sepanjang jalan. Secara teori, kita tahu bahwa kita harus siap menghadapi apapun. Namun dalam kenyataannya, terkadang kita merasa tidak siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada berada dalam situasi yang memerlukan keterampilan hidup yang Anda harap sudah Anda pelajari sebelumnya. Dengan demikian, berikut adalah beberapa keterampilan yang sulit dipelajari, tetapi akan selalu memberikan manfaat yang besar sepanjang hidup Anda. 1. Menulis secara profesional. Ada banyak sekali alasan mengapa Anda harus tahu cara menulis secara profesional, mulai dari surat lamaran dasar hingga email layanan pelanggan. Menulis secara profesional akan membuat pesan Anda jelas, dan suara Anda dihormati, bahkan ketika Anda tidak berbicara secara langsung. 2. Konsistensi. Baik Anda sedang mengikuti rutinitas olahraga baru, atau mengerjakan proyek penting, konsistensi sangat penting untuk mempertahankan kesuksesan apapun. Orang sering berhenti bekerja keras ketika mereka mencapai puncak, tetapi untuk mempertahankan posisi tersebut, Anda harus bekerja lebih keras dan lebih konsisten dalam pekerjaan Anda. 3. Menghadirkan diri dalam saat ini. Hidup dalam momen sekarang berarti kesadaran Anda sepenuhnya terfokus pada saat ini. Namun, keadaan yang telah kita biasakan, adalah keadaan di mana pikiran kita entah berada di masa lalu, atau di masa depan, bukan di tempat kita sebenarnya, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita cenderung merenungkan apa yang telah terjadi, apa yang bisa terjadi, atau apa yang akan terjadi. Ketika Anda belajar untuk hidup dalam momen sekarang, Anda akan menemukan bahwa perjuangan dan ketidakbahagiaan Anda berkurang, dan hidup akan mulai mengalir dengan lebih banyak kebahagiaan dan kemudahan. Hal-hal terbaik dalam hidup mungkin gratis, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan memakan waktu, keringat, dan ketekunan untuk didapatkan. Itu terutama berlaku ketika datang untuk belajar keterampilan hidup penting ini. Lihatlah bekerja pada keterampilan ini sebagai perjalanan dengan kemungkinan pertumbuhan dan wawasan yang tak terbatas, bukan sebagai kotak yang harus dicentang, sehingga Anda dapat melanjutkan ke yang berikutnya. 4. Berbicara di depan umum. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan meyakinkan di depan audiens, adalah salah satu keterampilan terpenting yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Orang yang pandai berbicara efektif terlihat lebih percaya diri dan nyaman, dan mereka lebih menarik untuk ditemui. Mungkin Anda tidak memiliki pekerjaan yang membutuhkan Anda untuk berbicara di depan umum, tetapi Anda tidak pernah tahu kapan waktu akan datang ketika keterampilan ini benar-benar berguna, seperti pidato besar di pernikahan sahabat Anda, misalnya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum adalah dengan berlatih secara teratur. 5. Riset. Tidak ada yang diharapkan tahu segalanya, atau bahkan sebagian kecil dari segalanya. Anda tidak harus tahu segalanya, tetapi Anda harus mampu dengan cepat dan tanpa kesulitan menemukan apa yang perlu Anda ketahui. Ini berarti belajar menggunakan internet secara efektif, belajar menggunakan perpustakaan, belajar membaca secara produktif, dan belajar bagaimana memanfaatkan jaringan kontak Anda, serta mengetahui jenis riset apa yang paling efektif dalam situasi tertentu. 6. Tahu kapan harus diam. Menahan pikiran Anda sendiri ketika Anda sedang gelisah adalah salah satu keterampilan yang paling berharga untuk dipelajari, dan tentu saja, salah satu yang paling sulit. Tentu, terasa baik untuk melepaskan semuanya pada seseorang, dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya Anda pikirkan, tetapi perasaan baik itu bersifat sementara. Apa yang terjadi keesokan harinya, minggu depan, atau tahun depan? Alamiah bagi manusia untuk ingin membuktikan bahwa Anda benar, tetapi itu jarang efektif. Ketika kita marah atau kesal, kita cenderung mengeluarkan segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Dalam beberapa situasi, lebih baik untuk tetap diam, tidak peduli apa pendapat pribadi Anda. Misalnya, ketika seseorang terlalu kesal untuk mendengarkan apapun yang ingin Anda katakan secara rasional, lebih baik untuk tidak merespons mereka. 7. Berpikir kritis.
Kita terpapar ratusan, jika tidak ribuan kali lebih banyak informasi setiap hari dibandingkan dengan kakek nenek buyut kita. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi tersebut, memilah yang berpotensi berharga dari yang sepele, menganalisis relevansi dan maknanya, serta menghubungkannya dengan informasi lain sangatlah penting. Ini adalah sesuatu yang sangat kurang diajarkan. Namun kenyataannya, keterampilan berpikir kritis yang baik langsung membedakan Anda dari yang lain. 8. Meminta bantuan atau saran. Terkadang, sulit untuk meminta bantuan karena Anda tidak ingin terlihat tidak kompeten. Namun, suatu hari nanti, setiap orang akan menemukan diri mereka membutuhkan bantuan. Pertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika Anda tidak menyadari kebutuhan Anda akan bantuan, atau jika Anda memilih untuk tidak meminta bantuan sama sekali, Anda bisa berakhir dalam masalah yang sangat besar. Meminta bantuan atau saran tidak berarti Anda lemah. Bahkan, penelitian menyarankan bahwa meminta saran sebenarnya diterima dengan baik dan membuat Anda terlihat lebih mampu, bukan kurang mampu. Dengan meminta saran, Anda mengakui kecerdasan atau keahlian orang lain yang membuat mereka merasa baik. 9. Menerima pujian dan kritik. Banyak orang merasa sulit menerima pujian dan kritik yang membangun. Kita sering gagal menerima pujian dengan anggun, atau kita meremehkannya dan merasa malu. Namun, kita kadang-kadang hancur oleh kritik, bahkan jika itu valid, kita cenderung menganggapnya secara pribadi dan merasa terluka. Belajar untuk hanya mengatakan, terima kasih, saat Anda mendapat pujian, dan belajar untuk melihat kritik sebagai umpan balik, dapat sangat berguna bagi Anda. 10. Mengomunikasikan kebutuhan Anda. Teman, keluarga, dan rekan kerja Anda tidak bisa membaca pikiran Anda. Anda perlu mengomunikasikan kebutuhan Anda dengan jelas, baik, dan bahkan mengulanginya jika perlu. Semakin sering Anda berlatih bahasa komunikasi, semakin banyak sisi kemanusiaan yang akan Anda lihat di dunia sekitar Anda, dan semakin sedikit kepahitan yang akan Anda rasakan di hati. 11. Menunjukkan rasa terima kasih. Kebiasaan menunjukkan rasa terima kasih adalah cara yang bagus untuk mendapatkan rasa hormat, kepercayaan, dan menonjol dari kerumunan, baik dengan mengirimkan catatan terima kasih atau memberikan hadiah kecil. Ini bisa untuk orang yang mewawancarai Anda untuk pekerjaan baru, mentor yang dipercayai, atasan lama, atau bahkan orang tua Anda sendiri. Mengekspresikan rasa terima kasih Anda memberi dampak yang sangat besar. Menunjukkan rasa terima kasih memberi Anda dan pihak lain kesempatan untuk merenungkan hubungan Anda, dan memikirkan hasil positif dari saling mengenal satu sama lain, dan ini juga membuat hari orang lain lebih baik. 12. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang sering diabaikan, tetapi memiliki dampak besar pada produktivitas dan kesejahteraan. Dengan manajemen waktu yang baik, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi stres, dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Ini melibatkan perencanaan tugas, menetapkan prioritas, menghindari penundaan, dan membuat jadwal yang realistis. Ketika Anda menguasai keterampilan ini, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting bagi Anda, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Belajar mengelola waktu dengan efektif adalah investasi yang akan terus memberikan manfaat sepanjang hidup Anda. 13. Belajar bahasa asing. Ada banyak alasan jelas untuk belajar bahasa kedua. Ini dapat membantu Anda memajukan karir Anda, membuat perjalanan lebih menyenangkan, dan memperluas wawasan budaya Anda. Tetapi yang mungkin tidak terlihat, adalah manfaat kognitif yang terjadi ketika Anda berbicara dalam dua bahasa atau lebih. Berbicara dalam bahasa asing meningkatkan fungsionalitas otak Anda dengan menantangnya untuk mengenali, bernegosiasi makna, dan berkomunikasi dalam sistem bahasa yang berbeda. Memahami bahasa adalah salah satu hal tersulit yang dilakukan otak Anda, menjadikannya latihan otak yang paling utama. Oleh karena itu, belajar bahasa asing adalah salah satu cara paling efektif dan praktis untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga pikiran Anda tetap tajam, dan melindungi otak Anda dari penuaan. 14. Pengambilan keputusan. Jembatan yang menghubungkan analisis ke tindakan adalah pengambilan keputusan yang efektif, mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia. Meskipun tidak bersikap kritis bisa berbahaya, terlalu banyak menganalisis atau menunggu lebih banyak informasi sebelum membuat keputusan juga bisa merugikan.
Kemampuan untuk memahami situasi dan merespons dengan cepat dan efektif adalah yang membedakan pelaku dari yang hanya berangan-angan. 15. Akuntabilitas. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada seseorang, mereka tidak ragu untuk mengambil pujian. Namun, ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka merasa menjadi korban seketika. Penting untuk mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pengalaman Anda, yang seringkali merupakan hasil dari tindakan Anda sendiri. Kadang-kadang, tindakan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Namun, alih-alih merasa seperti korban, belajarlah dari tindakan Anda, sehingga Anda mendapatkan hasil yang lebih baik di lain waktu. 16. Negosiasi. Keterampilan negosiasi yang baik dapat menghemat banyak uang bagi Anda, dalam hampir setiap aspek kehidupan Anda, mulai dari bernegosiasi kontrak ponsel hingga membeli rumah. Keterampilan ini juga bisa membantu Anda mendapatkan kenaikan gaji yang Anda tahu Anda pantas dapatkan. Jika Anda tahu bagaimana cara bernegosiasi dengan baik, itu berarti Anda memegang semua kartu, dan Anda siap untuk melawan. 17. Melacak pengeluaran Anda. Terkadang lebih mudah untuk menghabiskan uang dengan kartu kredit, dan kemudian hanya berharap Anda akan memiliki uang untuk membayarnya dalam waktu yang wajar. Tapi, Anda mungkin tidak selalu memiliki uang untuk melunasi saldo penuh, dan ini adalah cara yang sangat mudah untuk berakhir dalam utang. Dengan melacak pengeluaran Anda akan dapat melihat di mana sebagian besar uang Anda digunakan, dan bagaimana Anda dapat melakukan penyesuaian ke depan. Anda mungkin menemukan bahwa banyak uang Anda digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, dan ini bisa menjadi sinyal yang bagus untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Ingatlah, keterampilan-keterampilan ini sulit dipelajari, tetapi mereka akan memberikan manfaat seumur hidup. Bagaimana menurut Anda? Apakah kami melewatkan sesuatu? Tentu saja, ada keterampilan penting lainnya yang belum masuk dalam daftar ini. Jika Anda bisa memikirkan yang lain, beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol ke atas, dan bagikan dengan teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video-video lain seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa klik lonceng kecilnya. Pastikan juga untuk melihat video-video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.